konsep negara maju ini adalah sudah keliru. Konsep tanpa petuah dari leluhur inilah yang menyebabkan manusia ibaratnya jalan itu tanpa arah atau tanpa serok kalau istilah sekarang ya. Mengapa dikatakan mantan? Karena sampun cekap semanten anggenipun dados presiden. Sekali lagi, sampun cekap semanten anggenipun dados presiden Pak Jokowi, maka dikatakan mantan presiden. Tapi ulur salam yo atur bagyo wis uga nusantara. Ong wilayah jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya selalu melantunkan kata hajat-hajate leluhur Nusantara karena ini terlampau penting menurut saya. Terlampau penting untuk apa? Untuk gerak langkah bangsa ini agar lebih terarah, khususnya kaum yang pada tertunjuk untuk memikirkan bangsa dan negara. Mengapa saya mengatakan kaum yang tertunjuk? Karena tidak semua orang mampu berpikir secara kolosal. Kolosal itu ya besar lah, kalau istilah dulu itu kan ada film kolosal, berarti film akbar atau film besar gitu. Jadi berpikir secara kolosal mengenai bangsa dan tanah air ini, sehingga saya melantunkan atau menyampaikan kata hajat-hajat leluhur Nusantara itu teruntuk para putra-putri bangsa Nusantara atau praja Nusantara yang khususnya seorang-orangnya kita di lurah carik bau, setidak-tidaknya itu ya jadi lurah, carik, bau, dan atau generasi Indonesia yang cakrawalanya akan turut memayu-hayuning bawono dalam kolom bumi Nusantara inilah. Saya menyampaikan bahwa hajat-hajat leluhur Nusantara ini harus semestinya, bukan harus ya, saya nggak boleh mengharuskan, semestinya itu harus jelas dan pantas, tidak melebihi dan tidak mengurangi lah. Hajat leluhur Nusantara ini adalah untuk kepentingan kasampurnaning urip ing bumi ini, atau kasampurnan hidup di bumi, atau amalnya yang banyak kalau kata Pak Kiai, dan kasampurnaning pati. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kata-kata hajat-hajat leluhur Nusantara ini adalah menuju kepada kasampurnaning urip tumekaning kasampurnaning pati. Nah, saya kali ini akan menyampaikan yang bahwasanya karena saking tidak taunya para calon, ya sekarang sudah calon, kalau dulu balon. Balon itu adalah bakal calon, tapi kalau calon itu adalah sudah jelas tertera tercalonkan oleh KPU. KPU itu ya Komisi Pemilihan Umum. Nah, dalam konsepnya saya akan menyeruti konsep bahwasanya konsep negara maju, ya konsep kerja, mari kita kerja, bukan mari tapi ayo kita kerja kalau nggak keliru. Dulu semasa pemerintahan Pak Jokowi lah, Pak Jokowi ini akan sebentar lagi akan habis kontrak lah. Kontrak kalau pegawai pabrik kan kontrak, kalau presiden ini ya bukan kontrak tapi masa jabatan, bukan masa jabutan, bukan masa jabatan lah. Nanti sebentar lagi Pak Jokowi akan menjadi mantan presiden. Mantan presiden kalau dalam istilah Jawa itu mantan presiden. Mengapa dikatakan mantan? Karena sampun cekap semanten anggenipun dados presiden. Sekali lagi, sampun cekap semanten anggenipun dados presiden Pak Jokowi, maka dikatakan mantan presiden. Cekap semanten anggenipun dados presiden. Mantan presiden Pak Jokowi, mantan Presiden Megawati, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena sampun cekap semanten anggenipun dados presiden. Lah, sebentar lagi Pak Jokowi ya cekap semanten Pak Jokowi anggenipun dadi presiden, dan hasilnya monggo dipun periksa niki mbak, artinya dipun nilai sendiri keberhasilan di sudut mana, kelemahan di sudut mana. Lah, saya akan menyoroti bahwasanya konsep tanpa petuah dari leluhur. Sekali lagi, konsep tanpa petuah dari leluhur inilah yang menyebabkan manusia ibaratnya jalan itu tanpa arah atau tanpa Sherlock kalau istilah sekarang. Kan Sherlock itu penting. Lokasinya di mana? Tanpa Sherlock yang seiring dengan
hajat-hajatnya atau tujuan leluhur Nusantara ini. Saya akan mengatakan bahwa banyak konsep sekali baik presiden maupun calon presiden yang kurang ngepasi atau keliru dengan hal yang sesuai dengan kehendak leluhur. Artinya kata-kata leluhur kita itu patut sangat ditiru. Jadi kata leluhur kita ini patut ditiru. Mana yang wajib ditiru? Yang saya tahu dulu kata kerja, ya kerja di mana itu termasuk tidak sopan karena makaryo wonten pundi. Nah, makaryo wonten pundi Gus, makaryo wonten pundi Mas, makaryo wonten pundi Pak. Lah ini makaryo. Lah namun sekarang itu kerja. Apa bedanya? Kerja itu yang dicari adalah upah. Namun kalau makaryo yang dicari adalah kalau kata Pak Kyai ridhoning Gusti kang murbing dumadi atau sing gawe urip. Lah sekarang kata makaryo atau nyambut karyo atau nyambut kardi kata halusnya telah digubah menjadi kerja. Kalau nggak kerja nanti malu lah. Kebiasaan atau tabiat leluhur kita justru bertentangan. Kalau bekerja ini yang dicari hanya semata-mata uang. Lalu diganti dengan kata makaryo lah. Kalau lebih luasnya lagi, dulu itu adalah istilah abdi. Abdi dalem kraton Ngayogyakarta Adiningrat lah. Di situ nominalnya tidak ada nominal upah yang diharapkan. Namun lilaing Gusti kang mrabawani marang uripe masyarakat ya, marang uripe abdi dalem ini seolah-olah ketergantungan daripada kelangsungan hidup atau kelancaran hidup itu bergantung kepada sawab restune dari raja, karena raja adalah ahli ulah tapa brata. Kalau raja dulu, kalau raja sekarang saya nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu. Kalau saya ngomong nanti raja sekarang nggak ada orang yang tapa mungkin tersinggung ya. Inilah yang penting diperhatikan lah. Lalu saya akan menyoroti daripada kata-kata para calon presiden yang saya tahu sekarang menjadi negara maju ya. Saya akan mengatakan bahwasanya konsep negara maju ini adalah sudah keliru. Ya sekali lagi, konsep negara maju ini adalah sudah keliru. Hai Pak Prabowo, hai Mas Gibran Rakabuming ya sebagai wali kota atau Pak Wali Kota Solo, konsep negara maju ya atau konsep kerja ini adalah sudah sangat keliru. Namun seyogianya memahami daripada kata-kata leluhur kita yang sangat berharga, makaryo atau nyambut karyo, dan lalu bukan maju, namun sejahtera bersama sesuai ukurannya lah. Ini saya akan menyampaikan kepada para calon pemimpin ya. Untuk selama ini kan tetap masih ada secara legalitas KPU ini masih menerima pendaftaran walaupun akan terrealisasi atau tidak. Saya tetap mengatakan mengikuti secara lahir dan secara batin. Yang saya maksud bahwasanya ini adalah merupakan pesta demokrasi yang perlu kita laksanakan manakala tidak ada sebuah kendala tertentu. Dan saya akan menyampaikan bahwasanya para calon presiden ini seyogianya bahasanya itu mengikuti jejak leluhur kita. Seperti kata Pak Harto itu, kalau dulu nggak ada istilah kata miskin umpamanya. Kata Pak Harto itu nggak ada istilah kerja, namun abdi negara yang saya tahu. Lalu juga nggak ada istilah padat, nggak ada istilah proyek, namun kecenderungannya yang diperuntukkan untuk masyarakat adalah padat karya. Kalaupun ada proyek berarti lah itu proyek padat karya. Jelas diperhitungkan hanya sekedar memenuhi perputaran keuangan masyarakat, tidak boleh atau bahkan tidak bisa untuk mencari keuntungan bagi para pemborong. Lah, ini proyek padat karya dulu diperuntukkan, artinya di situ kata karya padat itu kan padat itu ya pokoknya padat, artinya dipenuhi makaryo ya, dipenuhi kegiatan sehingga padat karya. Lah sekarang sudah tidak ada yang demikian lagi, artinya ini adalah merupakan hal yang telah menyimpang daripada ajaran leluhur Nusantara ini, sehingga para calon presiden dan wakil presiden semestinya lebih bijak dalam menyusun kata-kata. Dan kalau perlu ngaji rasa bedah suroso sastro jendro hayuningrat panggeruateng diu. Sarasa demikian. Terima kasih.